Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Pisces single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1.15, 15.30. Oke. Readingnya terlambat, harap maklum. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Pisces, terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi, kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke? Kita mulai. My darling angels, clarify for Pisces single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 September. Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Pisces. Oh, Three of Swords. Ada false energy. Okay, Four of Wands. Kamu ngerasa dia nggak cinta sama kamu? Oke. Mungkin kamu lagi deketin seseorang ya. Kamu dealing dengan dia yang lebih egois begitu. Ya mungkin kalau kamu suka sama seseorang, mungkin harus lebih mikir lagi. Dia punya visi yang sama nggak sama kamu? Ya kamu broken heart karena kamu berharap lebih. Lebih untuk bisa memiliki dia, lebih untuk bisa ketemu sama dia kalau yang long distance. Jadi kamu punya ekspektasi lebih sama dia. Ya akhirnya kamu broken heart. Three of Swords. Okay? Okay. Broken heart. The Fool's energy tentang dia yang mungkin masih ingin bebas merdeka. Kalau udah punya pasangan atau terkoneksi dengan seseorang, even itu statusnya kekasih, itu kan biasanya kita terkendali dengan aturan, wajib lapor, wajib untuk membangun komunikasi yang intim, yang intens, wajib untuk mengetahui knowing each other satu dengan yang lain. Jadi punya banyak kewajiban. Harus take a time begitu untuk relation atau koneksi yang kalian bangun. Dia belum ingin punya kewajiban itu gitu ya. Jadi dia masih ingin bebas merdeka, take risks di sini. Dia masih pengen ambil resiko untuk dia sendiri. Dia masih happy dengan masa single dia. So mungkin bisa saya bilang kamu dan dia punya visi yang beda. Kamu udah pengen menikah, udah pengen ketemu dia, pengen menikah, punya hubungan yang lebih serius. Dia belum sampai ke situ. So ini kayak maybe unrequited love begitu, but ya ini tentang pertemuan. Okay? So ya beda visi, beda misi. Goals ke depan kalian berbeda. Okay? So kamu broken heart. Ini penantian yang cukup panjang. Ternyata kamu broken heart. Mungkin kamu coba terus meyakinkan dia bahwa kita ketemu yuk gitu kalau misalnya yang long distance. But ya dia bla bla banyak sekali alasan dia dan ya dia nggak peduli gitu loh. I don't care about you, about your future.
This is about me, my life, my time, my word. Ini dia the Fool's energy. Oke, ini the Fool's energy. So, kamu udah nunggu lama pengen ketemu. Oke. The word energy, it's my word. Ini duniaku yang, ya, dia masih ingin merdeka di sini. Jelas dia pengen jauh dari kamu. Oke. Bisa juga ini tentang kondisi berikutnya, ada kondisi yang berbeda. Karena ini general reading. Bisa juga, tadinya kamu tidak ingin serius, dia ingin serius, and then tiba-tiba kamu berubah pikiran, and then kamu kembali ingin serius sama dia. Dan di momen itu dia udah tawar hati sama kamu. Bisa situasinya kayak gitu, karena bisa juga Three of Swords ini karma situation atau situasi karma. Oke? Ya, bisa begitu. Bisa kondisi yang seperti itu. The Tower moment, something different. Oke. Something different. Kamu berubah. So, ini mungkin juga situasi karma tadi, yang situasi itu tadi saya bilang, bahwa kamu kembali untuk bersama. Di momen itu dia sudah berubah hati dia tentang kamu, begitu. Kamu udah nggak jadi fokus dia, senternya dia di sini. Oke. So, ini bisa vice versa, the Tower moment. Situasi berubah 180 derajat yang membuat kamu broken heart. Oke. Dia berubah, kamu berubah. Kamu berubah menjadi lebih passionate dengan koneksi ini. Seven of Pentacles bicara cukup lama penantian. Dia sudah berubah. Dia tidak lagi punya attention dengan kamu. Oke? But ini bisa vice versa. Bottom of the deck. Overthinking, the Moon energy, Seven of Cups. Dia pernah stuck dengan kamu, dia pernah ingin bertemu dengan kamu, dia pernah begitu berharap punya passion yang kuat untuk koneksi dia sama kamu. Dan ini menjadi ketakutan kamu, kesalahan di masa lalu. You know what? Kamu pernah salah mentreatment dia, kamu pernah membuat dia kecewa dengan kamu. The Moon energy di sini, dia berharap status, tapi kalian tidak punya status dalam hubungan. Kamu tidak kunjung beri dia status. Ini ada anxiety, bisa juga tentang guiltiness, rasa bersalah yang cukup kuat, stressful di sini, mikir again and again, and then seperti perjuangan yang tidak pernah berhasil. Kamu sangat stres di sini. And then the Moon, dia mulai untuk hidden themselves. Dia kayak nggak mau lagi terlalu terbuka dengan kamu, terlalu mengekspresikan apa yang dia rasain sama kamu, even itu hate feelings. Dia nggak mau ngerasa, dia tidak mau menunjukkan ekspresi diri dia tentang kamu. Jadi walaupun dia benci sama kamu, dia tetap silent treatment. Walaupun dia marah dengan kamu, dia tetap silent treatment sama kamu. So dia memilih untuk bungkam dan let you go, and then mencari dunia hidup dia sendiri tanpa kamu. Itu jauh lebih baik menurut dia. Oke? Dan ini kayak satu kemarahan yang dia ledakan dengan tindakan dia, yaitu benar-benar menjauh dari kamu. The Seven of Cups di sini, dia berusaha untuk denial dengan apa yang dia rasain sama kamu, bahwa dia mencintai kamu, tapi I guess like dia ngerasa itu nggak serve untuk dia mendapatkan kebahagiaan jika dia bersama dengan kamu. Dia memilih untuk menyembunyikan, memendam semua rasa yang dia rasain sama kamu. Dia masih stuck di sini, Four of Cups, tentang bad memories, bad feelings. Dia masih ngerasa nggak enak, nggak nyaman ketika kamu kecewakan dia, ketika kamu tidak memberi kepastian dalam hidup dia, karena selama ini dia menuntut status dari kamu, tapi kamu nggak pernah ngasih. Tiba-tiba sesuatu berubah, kamu berusaha untuk kembali, mau kasih kepastian sama dia, tapi dia masih tertinggal di bad memories masa lalu yang sudah kamu creation di situ. Kayak kamu, tindakan kamu yang buruk-buruk itu dia stuck di situ. Yeah, it's not good.
ini juga bukan tentang revenge ya, tapi kayak seseorang yang gak mudah lupa. Banyak orang yang dia punya pikiran itu kalau satu citra buruk itu akan teringat melekat. Rasa kecewa, rasa sakit itu lebih kuat melekat di pikiran daripada rasa bahagia. You know? Jadi kayak semua sikap kamu yang menyakiti dia itu unforgettable dan dia ngerasa kayak dia stuck di sana. Oke, kalau kamu pernah maki-maki dia atau marah-marah atau bersikap bad treatment sama dia, itu dia kayak dia inget banget di situ. Dia masih stuck di sana. So, ya. Makanya itu kayak power dia untuk uh, move on dari kamu, untuk tinggalin kamu gitu. I don't know, like, ya itu ya. Beberapa mungkin dealing dengan sesama Pisces di sini karena apa ya, kayak bad memories itu kayak unforgettable, dia nggak bisa gitu loh, nggak bisa gitu. Aku mau maafin dia tapi kayak aku nggak bisa acceptance dia masuk lagi dalam hidup aku. Nona mungkin kalau dia bisa speak up ke saya kayak gitu kali ya, karena dia masih stuck di sini. Even dia tahu dia mencintai kamu tapi uh, sikap kamu, bad treatment kamu itu kayak unforgettable buat dia. I don't know, like, ya, oke. Dan ini yang membuat kamu stres. Kamu tahu kamu salah, kamu tahu kamu harus menjalani ini, dan kamu tidak menyangka dia akan begitu kuat untuk push yourself out from their life begitu. Kayak dia ngerasa kayak udah, lu lu gua maafin lu tapi untuk acceptance no, stay away kayak gitu. Oke. So ya, ini ada Knight of Cups. Kamu mencoba untuk speak up tentang apa yang kamu rasain, betapa stresnya kamu. Dia mengabaikan kamu, bahkan WhatsApp kamu hanya di read sama dia. Oke, kamu speak up tentang yang kamu rasain, betapa kamu stres dengan sikap dia sama kamu. Two of Cups di sini. Oke, soulmate connection. Dia cinta dengan kamu tapi kayak ini tentang pertengkaran, ini rasa bersalah kamu. So uh, ya kayak kamu nggak tahu lagi harus ngapain karena ternyata itu melekat di pikiran dia gitu. Dan kamu nggak nyangka ini akan terjadi begitu, bahwa dia akan tinggalin kamu hanya karena salah ngomong gitu, salah ngomong yang menyakiti dia. Dan itu kamu tahu itu salah begitu, dan itu menyakiti dia, dan itu kayak unforgiveness, unforgettable. Dan itu yang membuat dia pasang tembok tinggi sama kamu. Dan itu mess up banget, kayak chaos banget gitu, kayak momen yang ini yang membuat kamu stres di sini karena kamu ngerasa bad feelings, kamu ngerasa nggak nyaman dengan rasa bersalah kamu. Tapi uh, even mungkin dia sudah memaafkan kamu, tapi kayak kamu ngerasa bahwa dia tidak menerima acceptance kamu masuk dalam hidup dia kembali. Itu kayak itu sesuatu yang stressful untuk kamu. Oke. So soulmate connection di sini menjelaskan the temperance energy, bahwa kalian sudah memulai fase perjuangan untuk menunjukkan perasaan kalian masing-masing. Dan dia harus menunjukkan perasaan dia, kamu harus menunjukkan perasaan kamu. Even di sini kayak Five of Swords, kayak konflik begitu. Kalian benar-benar tidak menyangka ada situasi yang membatasi kalian. Dia punya rasa sakit dengan kamu punya rasa bersalah dengan dia. So kayak itu kayak skat atau tembok yang sulit sekali untuk kalian runtuhkan. Oke. Salah satu tidak acceptance untuk terima kembali seseorang di sini yang dia cintai. So kembali ke Three of Swords tentang broken heart di sini, itu yang kamu rasain. Oke. Beberapa mungkin dealing dengan Sagittarius di sini. Whatever, ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. So next kita pergi ke 15 sampai 30 September. Pisces single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify energy 15 sampai 30 September. Thank you. Thank you.
Thank you. Okay. Uch. Okay. Okay. Di sini ada Six of Pentacles, and then the Justice energy, karma situation. The Devil energy. Kayak roller coaster. Okay. Atau mungkin hanya dealing dengan Librans or Capricorn. Bisa ini hanya tentang sign aja, sign dari Librans or Capricorn, tentang kemarahan. Okay. Six of Pentacles, situasi yang dia rasain saat ini adalah situasi yang kamu rasain saat ini adalah hanya diam dan memikirkan bagaimana caranya untuk membuat dia terima kamu kembali. Mungkin dengan diam ini bisa jauh lebih nyaman untuk kamu dan dia. Nunggu, diem aja nunggu, gak usah lagi bertanya, gak usah lagi berusaha untuk terkoneksi. Itu yang ingin kamu lakukan agar situasi lebih balance, agar situasi tidak terlalu lebih panas begitu, lebih meledak dengan kemarahan di sini. Okay. Jadi kalau kamu seperti kayak gini, oke, gue nunggu aja, gue pasif aja Nona. Mungkin kamu bisa begitu ya merasanya. Jadi kayak ya udah gue tungguin aja, kalau dia memang mau kembali sama gue akan tungguin dia gitu. Tapi gue nggak akan berusaha lagi untuk kembali sama dia. Even nanti pun kalau kembali gue akan jadi yang lebih baik. Itu mungkin prinsip kamu ya ke dia. Tapi di sini ada the Justice energy, seperti dia merasa sikap dia sama kamu yang di sini ini adil begitu. Jadi kayak kamu deserve gitu. You deserve to my revenge. Kamu layak untuk terima balas dendam aku. My anger, my negative emotion, you deserve about that. Jadi dia ngerasa bahwa kamu layak untuk terima kemarahan dia. Kamu layak untuk menerima emosi negatif dia. Kamu layak untuk mendapatkan rasa kecewa dia. Okay? Dan itu adil. Itu adil. Okay. Berarti kamu dealing dengan seseorang yang sulit untuk rasa dendam dia sangat kuat di sini. Okay. Dan Page of Wands. Okay. Librans energy, Taurus di sini, Aries, Leo, Sagittarius, whatever, bisa energi aja. Page of Wands di sini, kamu sangat passionate di sini untuk koneksi kamu sama dia. Tapi kamu hanya menunggu, seperti api yang kurang kuat untuk meledak atau membakar situasi menjadi hidup kembali, karena di sini ada situasi karma, keadilan. So itu kayak keadilan dari Sang Pencipta, di mana ada masa di mana kamu meninggalkan seseorang, kemudian kamu ingin kembali lagi. Siklus karma itu berputar. Ada masa di mana dia menginginkan kamu, kemudian dia membalas semua rasa sakit dia dengan kamu. Kemudian siklus itu berputar. Itu semua masuk untuk mendewasakan diri masing-masing, tapi dia merasa bahwa membalas rasa sakitnya dengan kamu adalah bentuk keadilan untuk diri dia sendiri. Terutama tentang pasang tembok tinggi di sini, tidak lagi terkoneksi dengan kamu. But ya, kamu memutuskan untuk menunggu karena kamu mencintai dia. Dia sangat perfect ya menurut kamu, di pandangan kamu. Dia sangat punya segala yang kamu inginkan di sini. Kamu ingin hubungan kamu dan dia bertumbuh. But ya, itu kalau dia memberi kesempatan. Kamu masih mencintai dia, bahkan kamu semakin mencintai dia ketika sikap dia yang memasang tembok tinggi,
membatasi kamu untuk kembali sama dia, dia tidak acceptance kamu masuk dalam hidup dia, itu semakin membuat kamu mencintai dia. Di sisi yang lain mungkin dia terlihat sangat cantik, sangat seksi, sehingga itu membuat kamu cukup bergelora begitu, like hasrat kamu, passion kamu semakin kuat sama dia. Oke. Dan saya ngelihat gini, tadinya mungkin kamu seseorang yang temperamen, yang arogan, but ya September adalah momen kamu memilih menjadi dewasa. The temperance energy, the empress energy di sini. Jadi kayak kamu memilih untuk lebih tenang, tidak lagi meledak-ledak, tidak terbawa oleh rasa kamu gitu. Kamu jauh lebih cooling down. Kamu memilih untuk mengikuti arah dia aja. Kamu nggak mau maksain dia terima kamu kembali, tapi kamu nunggu dia. Kamu amati dia, karena kamu mencintai dia. Dan semakin jatuh cinta sama dia. Ini semakin dewasa, kamu jauh lebih tenang, nggak lagi teriak-teriak, nggak lagi frontal dengan arogansi kamu, karena perasaan kamu yang terombang-ambing begitu, kamu nggak. Oke, ini bagus menurut saya ya. The justice energy, situasi karma. So, kamu mengambil bagian dari karma kamu, tapi kamu memilih mendewasakan diri kamu. Itu jauh lebih baik menurut saya. Oke, belajar dari kesalahan. Energi dari Page of Swords, Three of Wands, Ace of Pentacles. Dia memilih untuk diam, nggak bicara sama kamu. Dia sudah menyerah dengan koneksi dia sama kamu. Dia tidak mau lagi mengekspresikan apapun. Cara terbaik adalah pasang tembok tinggi, karena dia tidak mau kecewa lagi. Trust issue di sini, dia tidak percaya bahwa kamu akan memberikan dia komitmen ataupun pernikahan, karena selama ini mungkin dia penilaian dia the devil energy tentang kamu tidak ingin punya komitmen, kamu hanya memberi dia harapan palsu. So jauh lebih baik untuk tidak membuka kembali koneksi dengan kamu. Page of Swords di sini, semakin kamu stalking, semakin kamu jatuh cinta sama dia. Kamu sering sekali stalking dia. Oke. Dia memilih untuk diam. Dia menyerah dengan koneksi dia sama kamu. Sudah tidak lagi antusiastik, tidak lagi merasa optimis atau percaya bahwa kamu akan memanifest koneksi kamu sama dia. Queen of Wands di sini, Page of Pentacles, Knight of Wands. Saya ngelihat kamu memutuskan untuk tetap menunggu. Queen of Wands bertindak dengan strategi cara terus stalking dan stalking. You know what? Dari kita stalking seseorang harus ingat resikonya. Kamu semakin jatuh cinta sama dia, kamu semakin terobsesi sama dia. Kamu semakin ingin kembali sama dia. Dan passion itu, rasa itu kayak membakar kamu sendiri. So, bisa dibilang ini karma situation. Tadinya kamu mencampakkan dia. I don't know, mungkin tadinya kamu nggak lagi pengen punya komitmen, tapi ini situasi karma. Tiba-tiba kamu sangat menginginkan dia dan kamu memutuskan untuk menunggu dia, apalagi dengan stalking. Risikonya adalah kamu akan stuck dengan dia, semakin jatuh cinta dengan dia. But ya, Page of Pentacles, dia sudah punya strategi yang lain untuk benar-benar meninggalkan kamu. Trust issue di sini, dia tidak percaya bahwa kamu akan benar-benar serius sama dia. Kamu benar-benar akan berkomitmen sama dia. Ya, dia nggak percaya. Even di sini ada soulmate connection. Kalau kamu tanya rasa cinta, dia mencintai kamu, tapi rasa benci dia, rasa sakit dia, rasa kecewa dia lebih kuat daripada rasa cinta dia untuk kamu. So, dia pergi, dia berusaha untuk mengatur strategi mencari pilihan lain, dan itu bukan kamu. Dia memilih jalan yang berbeda, dan itu bukan ke arah kamu. I don't know, like, maybe this is about bad reading ya, kayak banyak komentar di reading Pisces, katanya kenapa Pisces ini terlalu negatif reading gitu hasilnya. You know what, ini orang yang overthinking dan energinya masuk di meja saya sih. Kalau kita reading tarot ini tentang
intuisi atau feeling seseorang yang ada di situasi bermasalah tidak mungkin baik-baik saja dan ada di meja saya. Oke. So, karena terlalu overthinking di sini, terlalu terobsesi menjalani situasi karma. So, mungkin ada yang nonton channel saya dan berharap energinya keluar supaya dia tahu apa yang harus dia lakukan, begitu, you know. So, ini untuk yang resonate. Kalau kamu menunggu dia, saya tidak melihat dia kembali. Even dia mencintai kamu. So, belajar untuk mencintai diri sendiri jauh lebih baik. Memilih diri sendiri untuk dicintai jauh lebih baik. Oke. Pemulihan diri sendiri, berdamai dengan keadaan. Belajar untuk bertanggung jawab menerima jalannya karma yang kamu sudah lakukan. Oke. Dan lebih berhati-hati untuk bertindak, karena situasi karma selalu ada di sini. Dan memang hidup kamu seperti roller coaster, but I know what you feel. Okay? You are not alone. I know what you feel. Jalani aja, terima dengan damai. Fokuslah pada pemulihan diri. Okay? So, kita lihat lagi penantian kamu itu bagaimana. Karena saya ngelihat dia pergi menjauh dari kamu. 12 Wands, clarify. This is about 12 Wands. 12 Wands, clarify, my darling angels, for Pisces single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Pisces single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Okay. Nine of Pentacles, Hangman energy, the Sun energy. Okay. Leo di sini, you know what? Kamu memilih untuk sendiri karena kamu nungguin dia kembali. Ya, Hangman, kamu ngerasa unfinished business, kalian belum berpisah dan okay, kamu ngerasa kayak ini beberapa long distance relation. Kamu ngerasa kayak ini cukup membuat kamu merana karena kamu ingin memulihkan hubungan. Itu tadi, jangan lagi stalking dia. Jangan lagi stalking dia karena kamu semakin jatuh cinta sama dia, semakin cinta, semakin terobsesi dengan dia. So, jangan lagi stalking dia. Leo di sini, jangan stalking Leo. Kamu semakin jatuh cinta sama dia. So, lebih baik kamu buat diri kamu nyaman. Kamu jadi nggak bisa tidur mikirin dia. Oke? Okay? Aries di sini. The Battle of Wagon. Kamu ingin kembali. Kamu sangat passionate. Queen of Swords. Dia bilang tidak. Never ever return back. Di sini ada Ten of Pentacles. Kamu pengen married sama dia. So, momen ini kamu pengen kembali dengan situasi yang berbeda. The Tower moment di sini membuktikan bahwa kamu ingin kembali untuk situasi yang serius dengan dia. But yeah, no second chance, I guess. Dia benar-benar pasang tembok berlapis begitu untuk membatasi kamu terkoneksi lagi sama dia. Okay, the nature. This is about the devil energy. Tidak ada komunikasi sama sekali. It's over menurut dia. And revenge di sini. Okay, revenge. Balas dendam. Mungkin dia maafin kamu tapi unforgettable di sini kayak okay, it's not worth it for you. Saran untuk kamu. My darling angels, clarify for Pisces single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy September 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Okay, jumping card. The Golden Phoenix. Something you took Venus brush back into life. Sesuatu yang kamu kira udah berakhir tapi kembali.
lagi dalam hidup kamu. Kamu pikir kamu bisa ninggalin dia gitu aja, karena emang di awal kamu nggak merasa dia tuh penting gitu dalam hidup kamu. Ternyata rasanya itu di masa sekarang itu kayak situasi karma itu membuat lekat banget di hati kamu, nggak bisa lepasin dia. Dan dia menurut dia ini sudah berakhir, tapi kenapa kamu kembali? Itu menurut dia udah berakhir gitu. Okay. It's not easy, yeah, but don't forget to love yourself. Okay? Mermaid in a koi pod. Rediscover your individuality, become the dragon. So, pulihkan diri kamu, jadilah dragon, pemimpin. Jadilah diri kamu sendiri, pimpin diri kamu sendiri, kendalikan diri kamu sendiri. Kendalikan semua yang bisa kamu kendalikan. Yang nggak bisa kamu kendalikan, lepaskan dengan damai. Lepaskan dengan damai. Kamu nggak bisa kendaliin dia untuk agar dia kembali sama kamu. No, no. Okay? My darling angels, clarify Pisces, single, sun, moon, rising, and Venus. September 2022. Please clarify. Please clarify. Please clarify. OJ jumping card. Strength di sini, jumping card. Terasa begitu kuat, terasa dendam dia sama kamu. This is me. Show me yourself. Cukup arogan, ledakan amarah dengan balas dendam. So, mungkin ini saran untuk kamu. Jadilah kuat menghadapi apa yang sudah kamu tabur. About karma situation. Kenapa dia punya dendam, punya rasa sakit dengan kamu on the past situation. Jadi kayak kamu harus kuat menghadapi apa yang sudah kamu tabur. Ketika kamu terkoneksi sama dia di masa lampau. Jadi kayak, ya ini momen untuk kamu lebih damai, terima semua yang kamu lakuin. So, jadilah kuat. Oke. Oke. Jadi kuat dengan lebih dewasa, lebih cooling down, lebih tenang ya. Daripada kamu terbakar dengan rasa sakit kamu, karena emang itu tujuan dia, buat kamu merasakan apa yang pernah dia rasain. Because it's about revenge, balas dendam. Oke. Jadi kamu harus lebih tenangin diri kamu. Ini juga jadi biar kamu lebih berhati-hati untuk next action kamu di menit berikutnya, karena semuanya ada tabur tuai situasi karma. Bottom of the deck, individuality. So, jadilah dewasa. Individuality about karakter. Jadilah karakter yang dewasa. Punya karakter yang dewasa itu adalah keuntungan kita, kekayaan diri kita. Karena apa? Kita akan dewasa. So, kalau karakter kita dewasa, kita punya sadar bahwa kita akan melakukan sesuatu, dan itu akan ada hukum tabur tuai atau karma situation. So, kita akan lebih berhati-hati untuk bertindak. Oke, jadi itu seperti senjata untuk kita sendiri, bahwa I will do my best for my bad action. Itu kayak dengan kesadaran bahwa aku akan menerima nanti gitu. Jadi kayak perbaiki individuality kamu, kayak karakter kamu, diri kamu. Ini momennya. Karena situasi karma itu pasti ada pelajarannya untuk membuat kita itu memilih jauh lebih baik atau jauh lebih buruk. Itu aja gitu loh. Kamu pilihan ada di kita sendiri gitu. Kalau kita jalani karma, kita mau jadi lebih baik, jadi lebih dewasa, atau kita mau jadi lebih buruk, jauh lebih childish di sini. Oke? So, lebih baik memilih untuk mendewasakan diri. Jauh lebih baik. Oke? Darling angels, clarify saran untuk Pisces, single, sun, moon, rising, and Venus energy.
September 2022, Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Have faith. Trust your faith in this situation. Mungkin kamu berdoa berharap untuk jauh lebih baik. Ya, itu pilihan terbaik yang harus kamu lakukan. Bukan untuk orang lain, untuk diri kamu sendiri. Dan di sini juga mungkin dia mengimani, berharap juga bisa memberi. Mungkin dia berdoa dan mengimani bahwa dia bisa lebih damai, tidak lagi membalas rasa sakit atau bersikap dendam sama kamu. Dia juga punya sisi perjuangan sendiri dengan dirinya. Kayak namanya kita sebagai makhluk spiritual, kadang kita nggak mau buat jahat, tapi karena rasa sakit itu kayak pengen nyakitin orang lain yang sudah nyakitin kita. Ya nggak sih? Ya wajar gitu loh, karena di dalam jiwa kita kan ada tubuh kita yang mengikuti passion kita, nafsu kita, tentang kemarahan kita, tentang keinginan kita gitu loh. Ya wajar gitu, natural banget ketika kita punya rasa sakit, rasa dendam. Dan itu juga jadi perjuangan dia mengimani bahwa dia bisa benar-benar tidak lagi membalas dendam dia sama kamu, even dia sudah maafin kamu. Itu juga jadi pergumulan dia. Begitu juga dengan kamu mengimani untuk menjadi diri yang lebih baik, supaya kamu nggak menciptakan karma buruk lagi yang akan kewalahan kamu menghadapi apa yang sudah kamu tabur gitu loh. Jadi ini kayak satu pelajaran, ujian besar yang benar-benar akan merubah kamu gitu, jauh lebih baik 180 derajat dari sebelumnya gitu loh. Okay. Bottom of the deck. Action speak loudly. Express your love through action. Jadi mengekspresikan cinta dengan tindakan. Kalau mencintai dengan tindakan artinya kita tidak akan menyakiti orang yang kita cintai. Itulah yang harus kamu lakukan untuk menit berikutnya, agar kamu bisa menuai karma baik, bukan karma buruk yang akhirnya menyiksa kamu sendiri. I don't know, like ini mungkin ada rasa sakit untuk kamu, tapi menjadi dewasa, belajar mengenal diri gitu. Jadi kamu mengenal diri kamu bahwa oh ternyata gue melakukan sesuatu yang salah ini, rasanya tuh nggak enak ketika gue merasakan hal yang sudah gue lakukan gitu loh. Itu momen mungkin ya. Jadi kayak mungkin ini sakit, tapi ini kayak jadi adventure gitu, adventures tentang inilah hidup gitu. Gue harus benar-benar sadar dengan tindakan, sikap, ucapan, apapun yang gue lakukan, dengan semua indrawi gue, agar gue lebih hati-hati bertindak. Terutama ketika ada orang mencintai gue dan gue mencampakkan dia tuh kayak gue melakukan tindakan bodoh gitu. Mungkin itu kamu akan menyadari itu gitu loh. So I guess like this is not about bad reading. Ini about journey seseorang gitu. Soul journey seseorang yang terbangkitkan kesadaran dia atau spiritual awaken di sini untuk jauh menjadi pribadi yang lebih baik. Itu aja, ini tidak resonate untuk semua Pisces. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.